Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ketika prajurit surgawi bintang 2 hendak pergi, Cutian tersenyum dan berkata, "Saudara ini, tetaplah di sini." Prajurit surgawi bintang 2 berkata dengan keras, "Apa maksudmu?" Cutian mengerutkan kening dan membuang senyumnya. "Aku Cutian, keponakan dari kepala pelayan rumah Jenderal Baifeng. Aku tidak ingin tinggal bersama mereka, jadi beri aku tempat lain." Ketika prajurit surgawi bintang 2 mendengar kata-kata itu, sikapnya berubah tajam, dan dia berkata dengan senyum minta maaf. "Jadi kamu adalah keponakan dari Direktur Chu. Maafkan aku. Ayo ikuti aku. Aku akan mengatur pavilion untukmu tinggal di camp militer. Semua yang berada di bawah prajurit Dewa Surgawi Bintang 9 tinggal di tenda militer. Prajurit Surgawi Bintang 9 memiliki pavilionnya sendiri. Mayor Jenderal di atas prajurit Surgawi Bintang 9 memenuhi syarat untuk tinggal di mansion." Cutian mengangguk puas, dan kemudian seolah memikirkan sesuatu, dia berbalik menghadap Tanyun dan mengepalkan tinjunya dan tersenyum. "Saudara Jing, apakah kamu ingin tinggal di pavilion?" Tanyun berkata dengan ringan, "Tentu saja, ada apa?" Cutian tertawa dan berkata, "Aku punya cara untuk membiarkanmu tinggal di pavilion. Selama kamu mengangguk dan setuju, aku bisa melakukannya. Pamanku adalah kepala pelayan rumah Jenderal Dewa Baifeng. Kamu tidak perlu meragukan kemampuan diriku." Tanyun mengerutkan kening. "Apa yang ingin kamu katakan?" Cutian sepertinya mengingat sesuatu. Matanya menunjukkan cahaya hijau samar, dan dia berkata dengan ekspresi tegas, "Saudara Jing, hobi terbesarku adalah memiliki kesukaan khusus pada wanita. Selama kamu memberiku 7 istrimu, aku berjanji bahwa tidak ada yang akan berani menggertakmu di masa depan. Tidak hanya itu, aku..." Tanpa menunggu kata-kata Cutian, kemarahan Tanyun naik di dadanya. "Dasar sialan!" Wajah Tanyun dipelintir, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan dengan hembusan angin, dia langsung meraih leher Cutian. 5 jari Tanyun menusuk leher Cutian dengan semburan darah. Cutian benar-benar ketakutan dan menjerit sangat menyakitkan. Dengan lambaian tangan kanannya, Tanyun mengangkat Cutian dan membantingnya ke tanah. "Jingyun, beraninya kau menyerangku. Kukatakan padamu, kamu akan mati." Begitu Cutian berdiri, kaki kanan Tanyun menghadam betis kiri Cutian seperti kilat. Dengan suara retakan tulang yang mengerikan, tulang betis kiri Cutian patah, dan tulang yang patah menembus kulit betisnya. Suara mendesing, sosok Tanyun menghilang dalam sekejap, menginjak leher Cutian yang berdarah, menatap Cutian dengan merendahkan, meludahkan air liur di wajahnya. "Apa-apaan kamu menginginkan istri-istriku? Ingat, jika ini bukan camp militer, jika tidak, aku akan menginjakmu sampai mati. Hari ini aku akan memberimu pelajaran dulu. Di masa depan, jika kamu memprovokasiku lagi, aku ingin kamu mati." Setelah berbicara, Tanyun mengangkat kaki kanannya yang menginjak leher Cutian, dan kemudian digantung di celana Cutian di atas selangkangannya. "Jingyun, apa yang ingin kamu lakukan?" Wajah Cutian menjadi pucat dalam sekejap, dan dahinya dipenuhi keringat dingin seukuran kacang. Tanyun berkata dengan senyum iblis, "Tentu saja, aku ingin membuatmu lumpuh." "Tidak, tidak." Mata Cutian benar-benar terbelah, dan matanya merah dan dia meraung. "Jika kamu berani melakukan ini padaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pamanku tidak akan." Sebelum Cutian mengancam, Tanyun menginjaknya dengan satu kaki, membuat kaki Cutian terputus. Dalam ratapan tragis, Cutian meringkuk di tanah dan terus berguling. Tanyun membungkuk, mencekik leher Cutian dengan tangan kirinya, dan berkata dengan keras, "Ketika kamu berada di kota Dewa Hongmeng, kamu terus menatap wanitaku, dan sekarang kamu berani ingin memiliki wanitaku." Selama omelan, tinju kanan Tanyun terus mengenai mulut Cutian, merontokkan semua giginya. Tanyun melambaikan tangan kirinya dan melepaskan Cutian ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini,
prajurit Dewa Surgawi Bintang 2 di luar tenda militer buru-buru membantu Cutian yang kakinya patah oleh Tanyun di tanah. Cutian memadang tenda militer Tanyun, berpikir bahwa hidupnya dihancurkan oleh Tanyun. Dia meraung dengan suara serak, "Orang yang bermarga Jing, tunggulah aku." Setelah itu, prajurit Dewa Surgawi Bintang 2 membawa Cutian pergi dan mengatur pavilion 2 lantai untuk Cutian. Setelah prajurit itu menempatkan Cutian di sofa kamar di lantai 2, Cutian berkata dengan wajah pucat, "Kamu pergilah, Tuan Muda Chu. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, katakan saja." Cutian melihat dengan dingin dan berkata, "Nama kakak tertuaku adalah Cukong. Apakah kamu kenal dengannya?" Mendengar ini, prajurit itu berkata dengan penuh kekaguman, "Aku tahu Cukong adalah kakak tertuamu." Cutian berkata, "Tolong pergi dan temukan kakak tertuaku." "Baiklah, aku akan pergi sekarang." Setelah prajurit itu pergi, Cutian mengeluarkan pagoda dan memasukinya. Pada saat yang sama di camp milik Tanyun, di tenda ada sofa, kursi, dan meja. Ouyang Duantian berkata dengan cemas, "Yuner, aku khawatir Cutian akan membiarkan pamannya mengirim seseorang untuk berurusan denganmu." Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Paman, jangan khawatir, itu bukan salah kita tidak perlu takut." Setelah berbicara, Tanyun memandang Wusing dan berkata, "Adik ketiga, penampilanmu sedikit berubah, sehingga tidak ada yang bisa melihat identitasmu." "Baiklah," ketika Wusing Sangsen menjawab, "tidak ada gerakan, dan penampilannya sedikit berubah." 4 jam kemudian, matahari terbenam di tenda militer. Tanyun mengerikan kening ketika dia berbicara dengan semua orang. Tetapi ketika dia melihat 5 prajurit surgawi bintang 6 yang berjalan masuk sambil tersenyum. Prajurit surgawi bintang 6 berarti bahwa kelima orang itu di ranah dewa surgawi tingkat 6. Wusing Sangsen berkata dengan tidak senang, "Siapa kalian? Ketika kalian memasuki tenda militer orang lain, tidakkah kalian memberitahuku sebelumnya?" Pria Parubaya yang memimpin melirik Wusing Sangsen dengan pandangan menghina dan berkata, "Aku tidak ingin membuang waktu bersamamu. Mari kita singkat. Semua orang yang ada di sini, selama masing-masing menyerahkan 6.000 pil, tidak ada yang akan menggertak kalian mulai sekarang." Biaya perlindungan. Tanyun tiba-tiba tertawa memandang kelima orang itu seperti orang bodoh. "Kami hanya memiliki 12.000 keping pil setiap tahun, dan kamu akan mengambil 6.000. Siapa yang memberimu keberanian?" Mendengar itu, pria Parubaya terkemuka itu tercengang. Dia berpikir bahwa Tanyun akan dengan patuh menyerahkan pil, tetapi dia tidak mengharapkan kalimat seperti itu. Wajah pria Parubaya itu tiba-tiba menjadi suram. "Berhentilah bicara omong kosong. Aku hanya mengajukan satu pertanyaan. Apakah akan memberikan pil obat atau tidak?" Senyum di wajah Tanyun berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata dengan tegas, "Pergilah sejauh yang kamu bisa." Sebelum pemimpin Parubaya itu bisa berbicara, keempat pemuda di belakangnya sangat marah. "Kakak Han, anak ini berani memarahi kita." Pada saat ini, pemimpin Parubaya bernama Han Sui menyela dengan tajam. "Mengapa kamu masih berdiri di sini? Hajar dia." "Baik, Kakak Han." Ketika keempat pemuda itu menjawab, mereka berjalan menuju Tanyun dengan ekspresi galak. Salah satu anak muda terlintas dan muncul di depan Tanyun. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan mengusap wajah Tanyun. "Aku pikir kamu memiliki nyali yang besar." Tanyun mencibir, membalikkan tangannya dan menampar wajah pemuda itu. Dalam suara renyah, ada suara panik. Pemuda itu meludahkan darah, ditampar oleh Tanyun dan jatuh di luar tenda militer. Segera setelah itu, Tanyun melintas melewati 3 pemuda lainnya. Dengan suara yang cepat, darah dari 3 pemuda lainnya menyembur keluar dari mulut mereka, bercampur dengan gigi yang terkikis, seperti 3 bola meriam terbang keluar dari tenda militer. Han Sui melihat pemandangan ini di matanya, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa prajurit surgawi bintang 1 di depannya akan begitu kuat. Meskipun dia percaya bahwa baru saja Tanyun mengirim keempat bawahannya pergi, ada serangan diam-diam dan efek yang tidak terduga. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Tanyun tidak buruk. Namun, dia tidak takut pada Tanyun karena dia bisa melawan prajurit surgawi bintang 7. Han Sui menyempitkan mata ke arah Tanyun dan berjalan menuju Tanyun. Setiap langkah yang dia ambil, rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat.
dan dia berkata tanpa ragu, "Nak, jika kamu berbakat dan menyerahkan pil surgawi tingkat rendah, maka tidak ada yang terjadi apa-apa. Tapi sekarang, kamu memukul orang-orangku. Kamu harus membayar harga 100 kali lipat." Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Han Sui melonjak dengan kekuatan Dewa Emas. Dia tiba-tiba meledak menjadi bayangan dan muncul di langit di atas kepala Tan Yun. Tubuhnya terbalik di udara. Kaki kanannya berubah menjadi cambuk, menebas ke arah kepala Tan Yun dengan agresif. Tan Yun membanting, mengangkat lengan kanannya, dan menghancurkan kaki kanan Han Sui. Han Sui tiba-tiba berhenti tertawa, dan kemudian berteriak keras, "Kamu hanya prajurit surgawi bintang 1. Mengapa kamu begitu kuat?" Dengan suara patah tulang yang jelas, Tan Yun menghancurkan kaki kanan Han Sui dengan satu tangan berlumuran darah. Kaki yang patah terbang menjauh dari tubuh, dan Han Sui terbang keluar dari tenda militer, seperti layang-layang dengan tali yang putus, dipenuhi debu, dan jatuh dengan keras ke tanah. Seberkas cahaya ungu terbang keluar dari tenda militer, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu, dan menginjak dada Han Sui. Pada saat ini, dari tenda militer yang padat di sekitar Tan Yun, seorang prajurit bintang 1 yang terkenal terbang keluar. Dia melihat Han Sui yang diinjak-injak oleh Tan Yun. Ada sebanyak 7.000 prajurit bintang 1. Mereka seperti Tan Yun. Mereka adalah prajurit bawahan langsung dari Mayor Jenderal Guan Yong. Ada 10 jenderal, 100 wakil jenderal, dan 1.000 jenderal kecil di bawah Bai Feng. Setiap jenderal kecil bertanggung jawab atas 100.000 prajurit. 100.000 prajurit ini dibagi menjadi 1 hingga 9 bintang. Tenda militer tempat Tan Yun berada adalah tenda militer bintang 1 yang paling sederhana. Pada saat ini, sekitar 7.000 prajurit bintang 1. Mereka memandang Han Sui yang diinjak-injak oleh Tan Yun di bawah kakinya, dan ada kemarahan di mata semua orang. Namun, mereka tidak berani berbicara. Alasan mengapa mereka marah adalah karena Han Sui sering memeras mereka. Mereka tidak berani berbicara karena Han Sui memiliki latar belakang yang bagus. Dia adalah orang dari prajurit surgawi bintang 9 yang bernama Guan Zhan. Guan Zhan adalah adik dari Mayor Jenderal Guan Yong. Pada saat ini, Tan Yun mendengar perkataan orang-orang. "Saudaraku, lupakan saja, lepaskan Han Sui. Jika tidak, kamu akan mendapat masalah besar." Han Sui adalah orang dari Guan Zhan, dan Guan Zhan adalah saudara kedua dari Mayor Jenderal kita. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, lalu menatap Han Sui di kakinya, dan dia berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli siapa kamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Apakah kamu paham?" Setelah mendengar ini, Han Sui memelototi Tan Yun dengan gigi terkatup dan tidak mengatakan apa-apa. "Aku bertanya, apakah kamu mendengarkan diriku?" Suara Tan Yun rendah, dan kaki kanannya perlahan mengerahkan kekuatan. Segera, mulut Han Sui terus menyemburkan darah, dan dadanya perlahan runtuh, seolah-olah tulang rusuknya akan runtuh kapan saja. Akhirnya, mata Han Sui menunjukkan kepanikan yang tak terlukiskan, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Aku mendengarnya." "Baiklah, sangat bagus," Tan Yun berkata dengan keras. "Sudah kubilang, ini adalah camp militer. Aku tidak pernah percaya bahwa jenderal besar kita Bai Feng akan membiarkan dirimu memeras. Jika kamu berani menggangguku lagi, bahkan jika aku melanggar peraturan militer, aku akan melaporkannya dengan cepat." Setelah berbicara, Tan Yun menendang dada Han Sui. Dengan suara patah tulang rusuk, Tan Yun menendangnya keluar dari tenda militer. Han Sui ditendang puluhan ribu kaki sebelum jatuh ke tanah seperti babi mati. Pada saat ini, 4 prajurit bintang 6 lainnya yang pipinya bengkak oleh Tan Yun. Mereka memandang Tan Yun dengan ketakutan, dan ketika mereka hendak pergi, Tan Yun berkata dengan ringan, "Pergi dan bawa Han Sui. Juga bersihkan noda darah untukku." 4 prajurit surgawi bintang 6 buru-buru memasuki tenda Tan Yun. Setelah membersihkan darah, mereka mengambil kaki Han Sui yang patah dan melangkah keluar. "Tunggu dulu." Pada saat ini, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar lagi di telinga keempatnya. Mereka berempat tercengang dan menatap Tan Yun dengan ketakutan. Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Karena kamu sudah di sini, bagaimana kamu bisa pergi tanpa meninggalkan sesuatu? Beri aku semua pil surgawi di tubuhmu. Jika tidak, aku akan mematahkan kaki-kaki kalian." Tan Yun sangat mendominasi. Pada saat ini, Tan Yun adalah dewa yang ganas di mata 4 orang.
Mereka buru-buru mengeluarkan semua pil surgawi tingkat rendah. Ada sebanyak 50.000. Tanyun memandang mereka berempat dan berkata, "Ambilkan aku pil milik Hansui, lalu kalian keluar." Jadi, salah satu dari mereka bergegas ke sisi Hansui yang mengalami koma, mengeluarkan 5.000 pil surgawi dan memberikannya kepada Tanyun. Yang mengejutkan Tanyun, 5.000 keping ini ternyata memiliki kualitas tinggi. Pada saat ini, Hansui sendiri tidak dalam keadaan koma, tetapi hanya berpura-pura. Dia meraung marah di dalam hatinya. Aku akhirnya berhasil mengumpulkan uang yang cukup dan membelinya di pasar, tetapi dirampok oleh anak ini. Tunggu aku, kamu menyinggung Guanshan, aku harus mengupas kulitmu. Kemudian, Hansui yang berpura-pura koma dibawa oleh 4 orang dengan pipi merah dan bengkak dan terbang seperti pelarian. Setelah melihat Hansui dan keempat lainnya pergi, ribuan prajurit bintang 1 menatap Tanyun dengan simpati dan keterkejutan di mata mereka. Terkejut bahwa Tanyun memiliki tantangan lompatan, simpati bahwa Tanyun telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggung. Tentu saja keterkejutan di mata mereka menghilang tanpa jejak, karena di camp militer tidak ada kekurangan monster yang bisa menantang ranah lebih tinggi. Ada prajurit bintang 1 yang memiliki kekuatan untuk bisa melawan prajurit bintang 6 dengan cepat di antara lebih dari 7.000 orang. Total 100 orang yang dapat melakukan hal semacam ini. Hanya saja, para prajurit bintang 1 dengan kemampuan tantangan lompatan ini tidak berani mengambil tindakan terhadap Hansui yang telah menggertak mereka sejak lama karena alasan Guanshan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun, prajurit baru, tidak hanya menghapus salah satu kaki Hansui, tetapi juga merampok pil milik Hansui. Pada saat ini, Tanyun melihat sekeliling pada semua orang, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku Jingyun, aku baru di sini. Aku harap kalian juga tetap aman." Seorang pemuda melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Jing, aku Zhao Chen. Cepat dan sembunyi sekarang. Diperkirakan seseorang akan menyusahkanmu tidak lama lagi." Tanyun tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkan diriku. Tetapi aku di camp militer, di mana aku bisa bersembunyi. Selain itu, Hansui yang melakukan kesalahan lebih dulu. Apa yang aku takutkan darinya?" Zhao Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata dengan suara yang bermakna, "Saudara Jing, tidak ada perbedaan antara camp militer dan dunia luar. Orang-orang tanpa latar belakang hanya bisa menelan suara mereka." Tanyun tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam pikiran Tanyun, jika tidak ada alasan untuk berhasil, maka gunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan sesederhana itu. Tanyun dapat melaporkan bahwa dia adalah orang di bawah komando Raja Dewa Mufeng dan tidak ada yang berani menghabisi dia. Tentu saja, Tanyun tidak akan bergantung pada hubungan ini dengan Raja Dewa Mufeng, kecuali itu adalah pilihan terakhir. Karena dalam hati Tanyun, dia masih belum yakin apakah Raja Dewa Mufeng akan menjadi musuh atau teman di masa depan. Jika dia adalah musuh, maka jika Tanyun menggunakan namanya untuk bertindak sekarang, Tanyun akan berutang budi padanya. Dalam pandangan Tanyun, hal yang paling sulit di dunia untuk dilunasi adalah hutang budi. Setelah mengambil keputusan, Tanyun melirik 50.000 pil surgawi tingkat rendah di depannya, dan kemudian memandang semua orang dan berkata, "Mari kita bagikan pil ini." Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang tercengang. Kemudian, sorak-sorai, rasa syukur dan kegembiraan terdengar tanpa henti. "Terima kasih, Saudara Jing." Setelah 50.000 pil surgawi tingkat rendah dibagi, orang banyak memandang Tanyun, dan rasa terima kasih mereka melampaui kata-kata. Adapun 5.000 pil surgawi tingkat tinggi, Tanyun tidak memberikannya kepada semua orang. Dia ingin menggunakannya sendiri. Dia juga bisa memberikan kepada Subing dan yang lainnya. Pada saat ini, raungan yang dipenuhi dengan kemarahan tak berujung bergema di langit di atas tenda. "Siapa Jingyun? Keluar cepat ke sini." Tanyun mengerutkan kening, mengikuti suara dan melihat ke atas. 2 berkas cahaya turun dari langit. Di depannya, 2 pemuda dengan penampilan serupa muncul. Salah satunya tidak lain adalah Cutian yang digulingkan oleh Tanyun. Yang lain mengenakan baju perang. 7 bintang muncul di dada kirinya.
7 bintang berarti bahwa orang ini adalah dewa surgawi tingkat 7, juga seorang prajurit surgawi bintang 7. Orang ini adalah kakak tertua Cutian, namanya Cukong. Cukong terkenal di antara 100 juta prajurit di bawah Jenderal Besar Bai Feng. Dalam pertempuran para dewa 100 tahun yang lalu, saat dia prajurit bintang 3, dia menunjukkan kekuatannya yang mengesankan. Beberapa orang memperkirakan bahwa dalam pertempuran dewa perang sebulan kemudian, dia adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk menjadi juara di antara prajurit bintang 7. Pada saat ini, Xiao Chen diam-diam memberitahu Tan Yun informasi itu, membiarkan Tan Yun tenang sebentar, dan mundur selangkah untuk membuka langit. Mendengar ini, Tan Yun memandang Cukong dengan penuh penghinaan di dalam hatinya, dan berkata dengan ringan, "Aku tidak tahu cara keluar. Mengapa kamu tidak menunjukkan cara keluar?" Melihat bahwa Tan Yun tidak menganggap dirinya serius sama sekali, dan memikirkan saudara keduanya, kemarahan di hati Cukong bisa dibayangkan. Pada saat ini, Cutian dengan marah menunjuk ke arah Tan Yun. Matanya memerah. Jika matanya bisa membunuh, Tan Yun akan mati ratusan kali. "Kakak, dia adalah Jing Yun, dan dialah yang menyakiti diriku. Kakak, kamu harus membebaskan dendamku." Setelah mendengarkan, Cukong menatap Tan Yun, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan wajah muram, "Jing Yun, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, kamu pergi ke istana dan kemudian berlutut untuk menebus kesalahan. Kedua, kamu menghapus kaki adik laki-lakiku. Jadi bagaimana kalau aku mematahkan kakimu?" Mendengar itu, Tan Yun tersenyum dan hendak berbicara. Namun, tiba-tiba sebuah suara penuh niat membunuh turun dari langit. "Cukong, kamu sangat keras sehingga berani menggertak saudaraku." Suara yang sangat akrab. Ini Baisu. Ketika Tan Yun memikirkan hal ini, sesosok terbang dari langit dan berubah menjadi seorang pemuda tampan dan jujur di depan Tan Yun. Siapa lagi kalau bukan Baisu? Dalam hati Baisu, dia selalu memperlakukan Tan Yun sebagai saudara. Di dalam hatinya, Jing Lu bahkan lebih dari seorang penyelamat. Lebih dari 300 tahun yang lalu, di alam dewa kuno, jika Jing Lu tidak menyelamatkannya, dia khawatir dia akan mati. Baisu sedang lewat di sini dan mendengarkan pertengkaran. Dia melepaskan kesadarannya untuk memeriksa dan menemukan bahwa Tan Yun lah yang diganggu. Pada saat ini, 7.000 prajurit bintang 1 setelah melihat Baisu segera menjadi hormat dan membungkuk. Bawahan telah melihat tuan muda kedua. Tan Yun bingung. Baisu memandang kerumunan dan berkata, "Di camp militer, aku sama seperti kalian. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan rendahan. Kalian tidak perlu memberi hormat kepadaku." Setelah berbicara, Baisu berbalik dan memberi Tan Yun pelukan. "Saudaraku, aku belum melihatmu selama lebih dari 300 tahun. Aku tidak berharap kamu dipromosikan menjadi dewa surgawi begitu cepat. Kupikir butuh setidaknya 200 tahun bagimu untuk datang ke camp militer. Aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Nanti kamu dan aku akan pergi ke pasar. Jika kamu tidak mabuk, kamu tidak akan kembali." Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, "Baiklah." Pada saat ini, melihat Baisu yang merupakan saudara dari Tan Yun, wajah Cukong sangat jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun benar-benar akan berada di sebelah pohon besar seperti Baisu. "Saudara Bai, mengapa mereka memanggilmu tuan muda kedua?" Tan Yun bingung. Ketika Tan Yun mengatakan ini, 7.000 prajurit bintang 1 menatap Tan Yun dengan rasa iri yang mendalam di hati mereka. Baisu tersenyum dan berkata, "Saudara Jing, aku adalah putra kedua dari Jenderal Besar Bai Feng." Meskipun Tan Yun sudah menduga bahwa identitas Baisu tidak sederhana, dia tidak pernah berpikir bahwa Baisu sebenarnya adalah cucu dari Raja Dewa Bai Cheng. Bahkan jika identitas pihak lain itu mulia, Tan Yun secara alami tidak akan mengubah wajahnya. "Saudara Jing, mari kita mengobrol dengan baik nanti. Aku akan membantumu menangani hal-hal lainnya dulu." Sambil berbicara, Baisu tiba-tiba berbalik. Tubuhnya bergelombang dengan aura, dan dia menampar Cukong keras di wajah. Dengan suara keras, Cukong ditarik mundur 3 langkah berturut-turut sebelum dia bisa berdiri teguh. Tanda 5 jari yang jelas muncul di wajah kanannya seketika. Cukong merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Dia menekan kemarahan di hatinya dan berlutut ke arah Baisu. "Tuan muda kedua,
Aku tidak tahu Jing Yun adalah teman baikmu." Tanpa menunggu kata-kata Cukong, Baisu menendang dagunya. Cukong memuntahkan darah dan tubuhnya berguling beberapa kali dalam kehampaan sebelum jatuh ke tanah. Setelah Cukong bangun, dia masih berlutut di depan Baisu. "Tuan muda kedua, tenanglah. Bawahan ini tahu aku salah. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Mengapa kamu meminta maaf kepadaku?" Baisu berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu harus meminta maaf kepada saudaraku." Cukong buru-buru menjawab, lalu berdiri dan membungkuk kepada Tan Yun. "Jing Yun, maafkan aku tidak punya mata." Pada saat ini, Baisu berkata dengan sungguh-sungguh, "Berlututlah dan minta maaf dengan tulus." Di mata Baisu, Tan Yun melihat kebencian selain kemarahan, dan kebencian ini tampaknya tidak muncul karena Cukong ingin berurusan dengan dirinya. Menghadapi omelan Baisu, Cukong menanggung penghinaan dan berlutut di depan Tan Yun. "Maaf, aku yang menyinggungmu. Tolong maafkan aku." Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan dingin, "Pergi, aku tidak ingin melihat kalian berdua." Cukong bangkit dan menarik Cutian yang masih dalam keadaan linglung. Tepat saat dia akan pergi, mulut Tan Yun menunjukkan pesona jahat. "Kalian berhenti." Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, "Aku menyuruh kalian berdua keluar. Tidak bisakah kalian mendengarkanku dengan jelas? Jika kalian berdua tidak tahu bagaimana cara keluar, maka aku tidak keberatan memberitahumu. Kalian semua harus meringkuk seperti kura-kura dan keluar dari camp." Mendengar ini, Cukong gemetar karena marah, tetapi pada akhirnya dia dan Cutian seperti kura-kura dengan kepala menyusut, meringkuk dan berguling menuju kejauhan. Setelah dua bersaudara itu keluar dari kamp prajurit bintang 1, mereka berdiri dari tanah. Wajah Cukong pucat dan paru-parunya akan meledak. "Kakak, apa yang harus kita lakukan?" Cutian marah. "Mungkinkah kita melupakannya begitu saja?" Cukong tampak muram. "Tentu saja tidak. Adikku, aku dari Tuan Muda Tertua. Tuan Muda Tertua telah lama ingin menyingkirkan Tuan Muda kedua. Mari kita tetap tenang dan sabar." Tuan Muda Tertua di mulut Cukong adalah kakak tertua Baisu, yaitu Bairi. Pada saat ini, Cutian sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara rendah, "Kakak, Jing Yun memiliki 7 istri dan 2 tunangan. Semuanya berada di kamp militer wanita. Mengapa kita tidak menipu mereka dan habisi mereka?" Cukong menyeringai, "Itu dia. Ayo pergi. Kita akan pergi ke barak wanita malam ini dan menipu mereka." Pada saat yang sama, Baisu menatap 7.000 prajurit bintang 1 dan berkata dengan ringan, "Jing Yun, dia adalah saudara laki-lakiku. Mulai sekarang, siapapun yang berani bersikap kasar padanya sama saja tidak menghormati diriku. Apakah kalian mengerti?" Prajurit berkata serempak, "Dimengerti." "Ya, sangat bagus." Baisu mengangguk puas, lalu berbalik untuk melihat Tan Yun. "Saudara Jing, jangan tinggal di sini. Aku akan mengatur pavilion untukmu tinggal." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Saudara Bai, aku mengerti. Aku pikir bagus di sini. Kamu tidak perlu sibuk untukku." "Baiklah kalau begitu." Baisu menyelesaikan kata-katanya dan bertanya, "Oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan istrimu? Apakah mereka ada di kamp militer wanita?" Tan Yun mengangguk. "Pergi dan panggil mereka, Xian dan yang lainnya, lalu kita akan pergi ke kota Junjongfang untuk menonton bulan dan mencicipi anggur." Tan Yun berhenti tersenyum, melihat kembali ke Wuxing Sangsen, Ouyang Duantian dan yang lainnya. "Adik ketiga, paman, ayo ikut denganku juga." Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya menghadapi cahaya bulan, melewati barak pria dan menuju barak wanita. Dalam perjalanan, Baisu menatap Tan Yun dan entah bagaimana menjadi ragu untuk berbicara. "Saudara Bai, ada apa? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, mengapa kamu ragu-ragu?" kata Tan Yun. Baisu berbisik, "Saudaraku, apakah Jing Lu juga datang?" Tan Yun memandang Baisu dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Dia menyelamatkan hidupmu saat itu. Kamu jatuh cinta padanya. Apakah kamu jatuh cinta padanya pada pandangan pertama?" Setelah Baisu batuk ringan, wajahnya memerah. Tan Yun melihat perubahan ekspresi Baisu di matanya, dan tanpa memikirkannya, dia bisa melihat bahwa dia telah menebaknya. Namun, Tan Yun juga dapat memahami bahwa kecantikan Jing Lu tidak kalah dengan kecantikan istrinya. Tidak mungkin seorang pria melihatnya dan mengatakan bahwa dia tidak punya perasaan.
Tan Yun berkata, dia ada di sini, dan dia di dalam pagoda Ling Xiao, tapi dia tidak bisa keluar. Aku tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui keberadaannya. Dia adalah kartu andalanku. Aku akan membiarkanmu bertemu dengannya di masa depan. Baisu dengan bersemangat berkata, baiklah, ngomong-ngomong, ras dewa macam apa Nona Jing? Sebelumnya ketika aku bertemu dengannya di Dewa Kuno, aku melihat bahwa dia bukan ras manusia. Tan Yun berkata melalui transmisi suara, dia adalah Kunpeng dengan mata emas. Baisu melebarkan matanya dengan ekspresi terkejut di matanya dan berkata melalui transmisi suara, ternyata Nona Jing adalah klan Kunpeng mata emas. Tan Yun mengangguk dan bertanya, saudara Bai, aku dapat melihat bahwa kamu dan Cukong juga tampaknya memiliki dendam. Apa yang terjadi? Baisu tidak tahu harus berpikir apa. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan dia berkata, karena Paman Cukong adalah kepala pelayan dari kakak laki-lakiku. Cukong juga bawahan kakak tertuaku. Kakak tertuaku bernama Bairi. Karena ayahku menghargaiku, kakakku ingin menghabisiku lebih dari sekali. Pembunuh yang kutemui di Dewa Kuno dikirim oleh kakak laki-lakiku. Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas. Jadi begitu, setiap keluarga memiliki masalah. Jangan bicara tentang yang tidak bahagia. Baisu berkata, mari kita bicara tentang yang bahagia saja. 2 jam kemudian, angin malam yang gerah bertiup, bintang-bintang dan bulan berkabut. Lalu kunang-kunang kecil menerangi langit malam. 2 bersaudara Cukong dan Cutian melewati pasar bunga Jun Yongfang dan tiba di luar barak wanita. Mereka mengepalkan tinju mereka pada seorang prajurit Dewi Bintang 1 yang heroik dengan baju perang dan berkata, aku Jing Yun, nama istriku adalah Shen Shubing. Tolong beritahu mereka pergi ke restoran Longfeng di kota Junyongfang dan berkata aku punya kejutan untuk mereka. Prajurit Dewi Bintang 1 adalah pendatang baru. Setelah dia melihat simbol bintang 7 di dada kiri Cukong, dia menjadi hormat. Baiklah, aku akan memberitahu mereka sekarang. Saatnya bekerja. Setelah Cukong selesai berbicara, dia dan Cutian berbalik dan pergi dengan sedikit konspirasi di mata mereka. Setelah para jurid Dewi memasuki barak wanita, dia langsung pergi ke tenda Shen Shubing. Setelah setengah jam, 7 istri Tan Yun, termasuk Shen Shubing dan Te Xianer dan Nanggong Yukin, serta wanita lainnya, melangkah keluar dari barak wanita bersama-sama, terutama istri dan tunangan Tan Yun, yang jelas berpakaian bagus menjadi semakin menawan saat ini. Kecantikan mereka membuat cahaya bulan redup. Kecantikan mereka menyebar di antara barak wanita. Setelah hanya setengah hari memasuki barak, kita semua tahu bahwa di antara wanita yang bergabung dengan militer kali ini, ada lebih dari selusin wanita cantik yang menakjubkan. Gong Sun Roxy tertawa dan berkata, kakak Shen, menurutmu, kejutan apa yang akan diberikan suami kita? Shen Shubing tersenyum dan berkata, bagaimana aku tahu? Pada saat ini, Shui Xian berkata dengan ceroboh, aku tidak berharap kakak iparku menjadi romantis. Semua wanita berbicara dan tertawa. Mereka memasuki pasar dan segera menarik seruan pria dan wanita di pasar. Wow, wanita cantik. Mereka semua adalah dewa surgawi tingkat 1. Apakah mereka baru? Pada saat ini, Shen Shubing tidak diragukan lagi, merupakan pemandangan terindah di camp militer. Menghadapi mata semua orang, Shen Shubing dan yang lainnya tampak sangat tenang. Pada saat ini, seorang pria tampan berjubah putih menghalangi jalan para gadis, dan di belakangnya ada 20 pria muda. Pemuda berjubah putih itu mengepalkan tinjunya dengan sopan dan berkata, aku Liang Lu, prajurit bintang 7. Suatu kehormatan besar bertemu dengan kalian semua. Mau tak mau aku ingin membacakan puisi dan memberikannya kepada semua wanita cantik. Shui Jian tiba-tiba melirik Liang Lu dan berkata tanpa basa-basi, cepat dan menyingkir. Apakah kami mengenalmu? Menghadapi omelan Shui Jian, sebelum Liang Lu bisa berbicara, 20 orang di belakangnya tiba-tiba menatap Shui Jian dengan marah. Kamu berani memarahi bos kami? Dengan omelan yang masih terngiang di telinganya, Liang Lu masih melambaikan tangannya dengan sopan, memberi isyarat agar adik-adiknya diam. Liang Lu mengepalkan tinjunya ke arah Shui Jian dan berkata, wanita muda ini memiliki kepribadian. Aku sangat menyukainya. Apakah kamu orang baru di sini? Shui Jian tiba-tiba tertawa. Ya, aku baru di sini. Ada apa? Aku ingin kamu menyingkir. Senyum di wajah Liang Lu menghilang. Kamu menghalangi jalan wanita ini. Shui Jian memandang Liang Lu dengan jijik.
dan tiba-tiba dia mengangkat telapak tangannya dan mengusapkannya ke wajah Liang Lu. Dalam keterkejutan, tinju kanan Liang Lu mengepal erat dan telapak tangan kanan miliknya ditarik ke arah Sui Jian. Ledakan. Pada saat tinju dan telapak tangan bertemu, pusaran kekuatan suci meledak, menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh. Sui Jian mundur 3 langkah berturut-turut sebelum dia berdiri teguh, tetapi Liang Lu tetap tidak bergerak. Ada sedikit kejutan di mata indah Sui Jian dan dia mengirim transmisi suara ke Shen Shubing dan yang lainnya. Orang ini memiliki kekuatan untuk menantang prajurit bintang 9. Dari sudut pandang Sui Jian, barusan telapak tangannya sendiri sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan berat pada prajurit bintang 6 biasa. Tetapi pada akhirnya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bajingan busuk, kamu tidak tahu malu, kamu masih ingin memukulku. Mata Liang Lu suram. Dia memelototi Sui Jian. Selama kamu malam ini tetap bersamaku, buat aku merasa baik, maka aku akan mengampunimu. Kalau tidak, aku akan bertindak kasar. Mendengar ini, tanpa menunggu Sui Jian berbicara, Shen Shubing berkata dengan dingin, "Tutup mulut baumu. Hei gadis kecil, kamu." Tanpa menunggu kata-kata Liang Lu, Shen Shubing berubah menjadi bayangan dan menembak ke arah Liang Lu. "Kakak Shen, dia mempermalukan diriku. Biarkan aku yang urus sendiri." Ketika Sui Jian terdengar, kekuatan 5 atribut dewa memenuhi tubuhnya, seperti dewi warna-warni di bawah langit malam. Dia membanting telapak tangan ke arah Liang Lu. Liang Lu juga bertindak dan membantingkan telapak tangan kanannya ke Sui Jian. Sangat kuat. Dengan seruan, Liang Lu tertembak ratusan kaki ke udara oleh telapak tangan Sui Jian. Tapi Sui Jian tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, Shen Shubing telah muncul di depan Liang Lu, dan dengan gerakan tangan gioknya, dia menepuk dada Liang Lu. Liang Lu mengepalkan telapak tangan kanannya, dan dengan seluruh kekuatannya, meledakkan telapak tangan Shen Shubing. "Siapa kalian? Mengapa kekuatan tantangan lompatan kalian begitu tirani?" Dengan suara retakan tulang yang jelas dan teriakan ketakutan Liang Lu, kulit kepala tangan Liang Lu meledak, dan tulang lengan kanannya tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan Shen Shubing. Berdebar dalam debu yang penuh, Liang Lu membanting keras ke jalan, menatap mata Shen Shubing dengan penuh kengerian. Pada saat ini, 20 bawahan Liang Lu memandang Shen Shubing. Kaki mereka tidak bisa menahan gemetar. Orang banyak yang menonton Shen Shubing sangat terkejut dan kagum. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis cantik dengan roh emas ini akan sangat kuat. Shen Shubing mengabaikan tatapan semua orang dan berkata dengan dingin, "Kekuatan ini seharusnya menjadi pelajaran bagimu. Juga kamu seharusnya senang bertemu denganku, bukan suamiku. Jika suamiku ada di sini, itu tidak akan sesederhana memberimu pelajaran." Setelah berbicara, Shen Shubing melihat kembali ke gadis-gadis dan tersenyum, lalu dia berkata, "Ayo pergi." Ketika Shen Shubing mengambil gadis-gadis itu dari pandangan semua orang, pikiran semua orang samar-samar tertinggal, persis seperti yang dikatakan Shen Shubing. Semua orang bingung, siapa suami Shen Shubing? Setelah Liang Lu bangkit dari tanah, dia memandang para penonton dan meraung, "Cepat pergi dari sini." Semua orang jelas tahu bahwa Liang Lu memiliki latar belakang, jadi tidak ada yang berani melawan. Seperti sekawanan burung yang ketakutan, mereka segera melarikan diri. Liang Lu menghadap ke 20 pria dan berkata dengan tajam, "Aku akan kembali ke kamp militer untuk menyembuhkan lukaku. Kalian harus segera menyelidiki siapa nama wanita tadi, dan apakah mereka punya latar belakang. Siapa suami yang dibicarakan gadis berbaju emas itu? Katakan padaku segera setelah kalian tahu." Mendengar ini, 20 bawahan menanggapi dan berubah menjadi seberkas cahaya, membumbung ke udara dan terbang menuju kamp wanita. Pada saat yang sama, Tanyun, Ouyang Duantian dan lainnya, serta Baisu datang ke kamp wanita. Prajurit Dewi Bintang 1 yang menjaga barak wanita memandang Baisu dan segera berkata dengan penuh hormat, "Halo Tuan Muda kedua, siapa yang kamu cari?" Baisu tersenyum dan berkata, "Aku di sini untuk menemani saudaraku mencari seseorang." Tanyun melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Namaku Jingyun dan nama istriku Shen Shubing. Tolong beritahu istriku dan biarkan dia membawa yang lainnya keluar." Tanpa menunggu ucapan Tanyun selesai, wanita itu berkata dengan bingung, "Apakah kamu juga Jingyun? Apakah kamu mencari Shen Shubing dan yang lainnya?" Oke guys, sampai sini dulu episode ini. Bisa panjang karena disponsori ya oleh Bang Syahdan. Kalian
Jangan lupa ngucapin terima kasih guys sama Bang Syahdan ya yang udah Saweria akhirnya Mimin buatin yang versi panjangnya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.